Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasi Alwiyah dengan NIM 0103201007. Saya mahasiswi semester 5, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen sumber daya manusia di era globalisasi dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fahran Haikal STP MM. Baiklah, langsung saja kita masuki materi yang pertama, yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan bidang manajemen yang sangat strategis dalam keberhasilan mencapai tujuan suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia adalah proses memberdayakan atau memaksimalkan anggota organisasi sehingga mampu mencapai tujuan organisasi tersebut secara efektif dan efisien. Dalam sebuah tulisan yang mengutip dari dalam sebuah tulisan karya Sutoyo yang mengutip dari Mari Betua menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah aktivitas yang dilakukan untuk merangsang, mengembangkan, memotivasi, dan memelihara kinerja yang tinggi dalam sebuah organisasi. Adapun tujuan dari manajemen sumber daya manusia sangatlah beragam, karena sangat bergantung pada tujuan organisasi yang berbeda-beda. Menurut Cruiseway dan Sutrisno menyebutkan tujuan manajemen sumber daya manusia meliputi beberapa hal, yang diantaranya itu yang pertama, memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan tentang SDM. Yang kedua, mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM. Yang ketiga, membantu dalam pengembangan arah dan strategi organisasi. Yang keempat, memberi dukungan dan kondisi tertentu yang dapat membantu manajer lini dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kelima, menangani berbagai krisis dan situasi sulit antara pekerja dan organisasi. Yang keenam, menyediakan media komunikasi antara pekerja dan organisasi. Dan yang ketujuh, yaitu memelihara standar organisasi dan nilai-nilai dalam manajemen SDM. Materi yang kedua yaitu manajemen sumber daya manusia di era globalisasi. Nah, tantangan terpenting yang dihadapi manajemen sumber daya manusia selalu berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang masuk akal dengan rencana strategik perusahaan. Dalam memformulasikan strategi SDM, manajer SDM harus memikirkan 3 tantangan besar. Yang pertama, keharusan mendukung produktivitas dan upaya peningkatan kinerja perusahaan. Yang kedua, karyawan memainkan peran yang semakin luas dalam usaha perbaikan kinerja pengusaha. Dan yang ketiga, SDM harus terlibat lebih jauh dalam mendesain tidak hanya melaksanakan rencana strategik perusahaan. Peran meluas dalam formulasi strategi menggambarkan realita yang dihadapi oleh sebagian besar perusahaan saat ini. Globalisasi berarti persaingan yang semakin meningkat, berarti kinerja yang lebih baik, dan sebagian besar perusahaan besar dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan atau sebagian dengan mendorong kompetensi dan komitmen karyawan mereka. Proses SDM terdiri dari 3 komponen dasar, yaitu profesional SDM yang dibutuhkan untuk membangun SDM, kegiatan dan kebijakan SDM, serta kompetensi dan perilaku karyawan. Menciptakan sistem SDM yang berorientasi pada strategi membutuhkan karyawan keahlian baru sebagai bagian dari profesional SDM. Manajer sering menggunakan sebuah kartu nilai SDM untuk mengukur efektivitas dan efisiensi fungsi SDM dalam menghasilkan perilaku karyawan untuk mencapai tujuan strategi perusahaan. Ada 7 tahap dalam penggunaan pendekatan kartu nilai SDM ini untuk menciptakan hasil strategi yang berorientasi pada sistem SDM. Di antaranya yaitu yang pertama mengidentifikasi strategi bisnis. Yang kedua, menjabarkan nilai rantai perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi keluaran organisasi yang secara strategik dibutuhkan. Yang keempat, mengidentifikasi perilaku dan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kelima, mengidentifikasi aktivitas dan kebijakan sistem SDM yang relevan secara strategi. Yang keenam, mendesain sistem pengukuran kartu nilai SDM. Dan yang ketujuh, evaluasi secara periodik sistem pengukuran.
Materi yang ketiga yaitu mengenai manajemen sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global. Strategi SDM perlu dipersiapkan secara seksama, khususnya oleh perusahaan-perusahaan agar mampu menghasilkan keluaran yang mampu bersaing di tingkat dunia. Globalisasi pasar dan kompetisi menciptakan suatu perubahan yang sangat besar. Strategi yang tepat harus diaplikasikan untuk meraih keberhasilan melalui pemanfaatan peluang-peluang yang ada pada lingkungan bisnis yang bergerak cepat dan semakin kompetitif. Implikasi globalisasi pada manajemen sumber daya manusia tampaknya masih kurang diperhatikan secara proporsional karena tolak ukur keefektifannya kurang memiliki keterkaitan langsung dengan strategi bisnis. Alat ukur keefektifan organisasi dan aktivitas sumber daya manusia perlu dirancang secara profesional. Tantangan terpenting yang dihadapi manajemen sumber daya manusia selalu berkaitan dengan menyediakan pelayanan yang masuk akal dengan rencana strategi perusahaan. Dalam memformulasikan strategi SDM, manajer SDM harus memikirkan 3 tantangan besar. Yang pertama, keharusan mendukung produktivitas dan upaya peningkatan kinerja perusahaan. Yang kedua, karyawan memainkan peran yang makin luas dalam usaha perbaikan kinerja perusahaan. Dan yang ketiga, SDM harus terlibat lebih jauh dalam mendesain tidak hanya melaksanakan rencana strategi perusahaan saja. Selain itu, flexibility dan continuous learning merupakan satu karakter yang sangat penting dan yang sudah perlu dipertimbangkan oleh pelaku bisnis untuk menjawab tantangan perdagangan bebas yang semakin kompetitif saat ini. Perusahaan dituntut untuk berpikir global, serta mempunyai visi dan misi yang jauh berwawasan ke depannya. Dengan mengacu pada karakteristik bisnis masa depan atau globalisasi, serta memperhatikan masalah SDM yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, maka perlu dirumuskan dan diimplementasikan strategi SDM yang tepat dengan mempertimbangkan aktivitas-aktivitas manajemen antara lain, yang pertama, predikasi SDM perlu dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif melalui penelitian SDM. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi harus mendasarkan pada faktor kemampuan, kepribadian yang positif, bermotivasi tinggi, nilai-nilai yang menunjang misi, visi, serta strategi masa depan. Yang ketiga, orientasi atau induction perlu dilakukan dengan mendasarkan pada budaya perusahaan. Dan yang keempat, pelatihan serta pengembangan perlu mengacu pada kompeten, motivasi, dan nilai-nilai yang diharapkan, serta hasilnya harus dapat diukur. Nah, materi yang keempat yaitu mengenai manajemen sumber daya manusia Indonesia di era globalisasi. Yang pertama yaitu sumber daya manusia dan ekonominya rakyat Indonesia. SDM merupakan salah satu faktor kunci dan reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Dalam kaitan tersebut, setidaknya ada 2 hal penting menyangkut kondisi SDM Indonesia saat ini, yaitu yang pertama ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Yang kedua, tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah. Kedua masalah tersebut menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja dan rendahnya kualitas angkatan kerja secara nasional di berbagai sektor ekonomi. Lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja terutama bagi lulusan perguruan tinggi. Ekonomi abad ke-21 yang ditandai dengan globalisasi ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut adanya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha. Dalam globalisasi yang menyangkut hubungan intraregional dan internasional akan terjadi persaingan antar negara. Masalah daya saing dalam pasar dunia semakin terbuka, merupakan isu kunci dan tantangan yang tidak ringan. Tanpa dibekali kemampuan dan keunggulan saing yang tinggi, niscaya produk suatu negara, termasuk produk di Indonesia sendiri,
tidak akan mampu menembus pasar internasional. Sementara di sisi lain, Indonesia masih kekurangan berbagai keahlian untuk mengisi berbagai tuntutan globalisasi tersebut. Yang kedua yaitu dampak iptek terhadap SDM Indonesia. Rendahnya SDM Indonesia diakibatkan kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena sikap mental dan penguasaan iptek yang dapat menjadi subjek atau pelaku pembangunan yang handal. Dalam kerangka globalisasi, penyiapan pendidikan perlu juga disinergikan dengan tuntutan kompetisi. Oleh karena itu, dimensi daya saing dalam SDM semakin menjadi faktor penting, sehingga upaya memacu kualitas SDM melalui pendidikan merupakan tuntutan yang harus dikedepankan. Sementara itu, pengaruh iptek terhadap peningkatan SDM Indonesia, khususnya dalam persaingan global, di dewasa ini meliputi berbagai aspek dan merubah segenap tatanan masyarakat. Aspek-aspek yang dipengaruhi adalah yang pertama, dampak yang ditimbulkan oleh teknologi dalam era globalisasi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi sangat luas. Yang kedua, aspek ekonomi. Dengan adanya iptek, maka SDM Indonesia dengan kemajuan iptek saat ini tentunya secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi peningkatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Globalisasi juga menyentuh pada hal-hal yang mendasar pada kehidupan manusia. Antara lain adalah masalah hak asasi manusia atau HAM, melestarikan lingkungan hidup, serta berbagai hal yang menjanjikan kemudahan hidup yang lebih nyaman ke depannya. Demikianlah materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Thank you and see you again. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.